bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun onsite di gereja. Apa kabar? Luar biasa pastinya. Haleluya. Ya, bulan ini Agustus tema kita adalah worship hymn atau memuliakan Tuhan. Baiklah kita dalam hidup ini memperhatikan apakah kita setiap hari bisa memuliakan nama Tuhan. Ya pasti dan harus setiap saat kita memuliakan Tuhan. Amin, amin, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom saudara yang terkasih. Saya juga rindu menyapa bagi saudara yang ada di lantai bawah. Shalom. Tidak terasa hari ini kita masuk di bulan yang baru. Saya percaya setiap kita juga mendapatkan kekuatan yang baru, sukacita yang baru dan pengharapan yang baru. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami rindu memuliakan nama-Mu. Kami rindu memberikan persembahan dari hidup kami untuk Engkau ya Bapa.
Berkatilah ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
menyanyikan pujian ini kudus dengan kesungguhan hati, dengan penuh ucapan syukur. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh
kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah besar dan layak kami puji. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita percaya kita punya Allah yang besar. Amin. Dia Allah yang layak kita sembah dan puji. Haleluya. Mari berikan sukacitamu kepada Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Serukan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan baik hati, menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan baik hati, menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Musik memuji Tuhan. Yang percaya punya Allah yang besar, mari kita berikan tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Pujilah Tuhan, terbukti kuasa. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi, menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi, menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi nyatakan, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Beri tos kanan kiri, katakan kita lebih dari pemenang.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bulan ini adalah bulan yang pertama, minggu yang pertama, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita juga akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami bisa bersatu hati untuk memuji-Mu ya karena nama-Mu. Kau begitu baik dan sangat baik Tuhan. Kalau hari ini kami masih ada itu semuanya karena kasih anugerah yang telah Engkau berikan buat kami. Tiba saja kami akan memberikan persembahan buat Engkau. Bila persembahan ini Tuhan boleh menjadi doa harum di hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberikan persembahan buat Engkau. Haleluya, amin. Besar mulia kasih-Mu, Aku korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan
Engkaulah satu-satunya Allah yang terindah bagi kami semuanya. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau yang sudah terlebih dulu mengasihi kami. Saatnya kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus mengubahkan hati setiap kami. Untuk firman yang ditanam di hati kami, biarlah bertumbuh, berbuah lebat. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam bulan Agustus, bulan yang syarat dengan merah putih ya. Bulan kemerdekaan bagi bangsa kita. Apakah kita sudah merdeka? Amin. Kita teriakkan merdeka 3 kali ya. Mengawali bulan yang luar biasa ini. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dialah Tuhan yang telah memerdekakan kita dari kuasa maut. Di dalam Wahyu 6 ayat 2 kita baca. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini adalah meterai pertama yang dibuka oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam meterai pertama ini dia sudah menyatakan bahwa ia menang. Biasanya kalau kita mengadakan pertempuran itu lakon menang keri ya. Tetapi di sini kerajaan Allah adalah kerajaan terbalik. Ya, ketika peperangan dimulai, meterai pertama baru dibuka, maka ada seorang penunggang kuda putih dengan mahkota, memegang panah, dan ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jadi kita ini sudah diberikan kemenangan. Jadi jangan merasa kalah ya. Hari-hari ini banyak orang yang merasa tidak diperhatikan, merasa tertindas, merasa dijolimi, merasa terbuang, teraniaya. Saya kasih tahu ya, tinggalkan pikiran-pikiran itu. Karena engkau sudah diberi kemenangan. Yes, luar biasa ya. Saya ulang tahun dapat voucher di sebuah toko. Berarti saya sudah punya hak untuk menukar kertas itu dengan barang yang saya inginkan di toko itu. Nah, seperti itulah saudara. Saudara sudah dikasih kemenangan. Jadi saudara wajib menukar kemenangan itu terhadap kekalahan yang kau alami akhir-akhir ini. Amin saudara-saudara. Ada banyak orang yang tidak bekerja, ada banyak orang yang sudah lulus, pusing cari pekerjaan ya. Tidak intinya ya masalah itu ya. Nanti sudah dapat pekerjaan kok tidak enak ya, kepingin ngalih. Ya ini apa ya? Seperti itulah ya. Ada orang yang dulu kerja kepingin prei, bener nggak ya? Saya ingat loh ya, kalau bekerja di kantor itu, setelah libur terus masuk, sing didelok ikut tanggalan. Tanggalan itu sing merah piro, ya kan? Bener nggak yo? Sudah kerja kepengen prei, nek diprei no ngamuk-ngamuk, bener nggak? Minta kerja, itu manusia repot. Tapi pagi ini saya ingin mengajak saudara supaya hidup kita ini yang sudah diberi kemenangan itu terlaksana. Engkau memang menang di dalam kehidupanmu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang sudah memberi engkau kemenangan. Kenapa kok kuda putih ya? Bangsa Roma itu sukanya kalau pakai kuda yang putih itu ya. Gagah berani, dan itulah simbol daripada perayaan kemenangan. Ya, bukan kuda hitam. Kalau kuda hitam itu apa ya? Skakmat ya. Bener nggak? Nggak tahulah, aku nggak ngerti tentang catur ya. Tetapi kuda hitam itu ya bermacam-macam kuda ya, ada putih,
coklat, kuning, merah dan sebagainya. Nanti dipelajari, saya tidak membahas itu. Tetapi mari kita kembali ke tema kita, yaitu bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan. Worship Him. Mungkin saudara ngomong, aku gak iso nyanyi, suaraku ndak enak. Bagaimana aku bisa worship Dia? Worship Him itu diterjemahkan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, kita ini dari Tuhan, untuk Tuhan dan oleh Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Amin. Biasanya kalau saya ulang tahun itu pagi-pagi saya bangun terus tanya Tuhan, Tuhan kadoku apa ya? Gitu ya. Enak loh dikasih kado sama Tuhan itu, bener enggak? Ayo, halo? Terus Tuhan ngingetin, kasih lagu dalam hatiku ya. Lagunya itu, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Jadi yang terutama di dalam hidupmu ketika engkau dikasih usia bonus, lebih dari 70 tahun, kalau sehat sampai 80 tahun, tapi Alkitab mencatat 120 tahun, terserah Anda ya, mau menapaki yang mana. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa seluruh kehidupan kita ini, ketika kita ini hari ini tidak tahu umur berapa ini, orang-orang ini umur berapa, tetapi sisa hidupmu hanya satu tujuannya, yaitu untuk memuliakan namanya saja. Tidak ada yang lain ya. Mungkin engkau masih bercita-cita ya, mau beli rumah, mau beli mobil, mau sekolah sampai S3. Apa sajalah dalam hidupmu. Tetapi hanya satu. Apakah itu memuliakan nama Tuhan atau tidak? Nah itu masalahnya ya kan. Memuliakan nama Tuhan atau tidak itu angel saudara-saudara. Rasanya gampang nek nyanyi ya. Yang terutama di dalam hidup ini kamu mengutamakan Tuhan apa enggak? Saya waktu bertobat, nanti saya podcast ya, hari Senin. Gak tahu dimasukin Radio Sangkakala atau bagaimana, podcast di Surabaya jam 3 ya. Baru pertama kalinya saya diundang podcast ya. Ya enggak apa-apa, dijalani aja. Pertanyaannya adalah, bagaimana ketemu Tuhan? Pertama kali ketemu Tuhan. Ya, saya nanti akan mengatakan bahwa kalau kita mau ketemu Tuhan lah, aku harus mati toh. Bener gak? Hah? Ya toh, bertemu muka dengan muka. Lah harus dead. Tapi waktu itu memang saya dead. Saya mati. Mati dalam usaha ya, mati dalam pekerjaan, mati dalam rumah tangga, mati wis pokoknya mati. Tetapi Tuhan mengingatkan itu loh bukaan ya. Alkitab itu kalau tidak pernah dibuka di rumah ya, di toko dikasih Alkitab, di mana-mana dikasih Alkitab, ruang tamu, di mana-mana ada Alkitab. Itu dia akan memanggil-manggil kamu, aku ini loh bukaan, aku ini loh bacaan. Akhirnya saya ambil, saya baca pelek, lah kok Matius 6 ayat 33. Apa itu ayo? 1, 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di situ titik balik kehidupan saya. Oh, aku selama ini keliru ya. Yang kerja siang malam, kaki jadikan kepala, kepala jadiin kaki, yang mengejar ilmu sampai ke mancanegara dan sebagainya. Tapi tidak cari Tuhan, itu salah. Cari Tuhan, ya. Cari dahulu. Cari dulu. Bukan dulu cari sekarang enggak, tapi cari ono dulu kerajaan Allah ini loh apa, cari dulu, baru nanti kehidupanmu itu semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi sudah ada, ditambahi lagi. Ya itu luar biasa ya. Di situ saya, iya keliru. Kalau gitu saya usaha cari Tuhan, cari kerajaan Allah.
Kerajaan Allah itu bukan terdiri dari makanan dan minuman, tetapi dari damai sejahtera dan kebenaran firman Tuhan. Maka saya cari firman, guwetu saudara, sekolah sampai S3, masih cari terus, masih cari Tuhan terus saudara-saudara. Nah, disitulah kehidupan saya mulai berubah, ya, mulai apa? Dipulihkan itu enggak sekali balik gini ya terus enak gitu, enggak. Tetapi diproses, saya diproses. Proses pertama yaitu karakter, ya. Roh Kudus itu ngingetin saya, kamu itu kayak gini loh, kayak gini. Kalau saya doa di kamar sendirian, sikilmu itu ana rodoi katanya gitu. Artinya apa? Tukang leneng. Ayo siapa di sini sing sikilnya ada rodai? Nggak kerasan di rumah, nggak kerasan masuk di ruang doa. Ya. Kepengennya itu pergi, coba loh, praktekkan nanti ya, ayo dewean, jangan ngajak siapa-siapa. Masuk pintu kamarmu, ada pintu enggak masalah ya. Mungkin pintunya rusak, ya nggak tahu lah, pokoknya tutupen sendirian. Saya kepengen tahu, saudara ngalami apa, nanti saksikan. Terus mulailah berdoa ya, baca firman, nyanyi, nyembah Tuhan, berdoa. Kerasan apa enggak? Apa cepet-cepetan? Kompor belum tak matikan. Belum masak. Belum ini. Itu belum. Aduh wis cepetan ya Tuhan ya, wis mari. Tapi ketika itu saya mulai mencari kerajaan Allah. Kerajaan Tuhan itu kerajaan diam, bukan kerajaan rame. Jadi kamu harus berdiam diri, kerajaannya itu pasti datang kepadamu. Dan disitulah mulai diproses. Untuk apa? Hidup yang dulu menista nama Tuhan, dialihkan menjadi memuliakan nama Tuhan. Amin saudara-saudara. Nah, hanya ada 5 cara supaya kita bisa dikatakan, diwujudkan, bahwasanya engkau memuliakan Tuhan. Yang pertama yaitu, apakah engkau punya kasih dan pengampunan? Menunjukkan kasih dan pengampunan kepada orang lain, seperti yang diajarkan Yesus. 1 Korintus 13 ayat 4 kita baca. 1 Korintus 13 ayat 4. 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Angel loh ini ya, susah ini. Kasih itu sabar, ya mungkin kamu ya sabar ya diem. Sudah diem aja sabar. Ada loh orang gini ya, yang satu ini ngomong terus ini yang satunya diem, ngamuk sih ngomong terus ini. Kenapa kamu kok diem? Itu salah maneh. Nanti nek nyaut misalnya ini kepek sini, kopok gini, kepek kopok sing denger lah kopok ento ya. Saut menyaut gitu. Tapi kalau yang satu ya sudahlah aku bertobat, kalau dia kepek aku tak diem. Tapi tambah ngamuk. Kenapa kamu kok diem? Kok nggak jawab? Loh, bingung ya. Kasih itu sabar, bisa ndak sabar menghadapi segala hal. Kasih itu murah hati, tidak pelit, tidak terlalu sampai nemen ya saudara-saudara. Sampai nemen menghemat itu sampai nemen sehingga engkau tidak menikmati kehidupan yang diberikan Tuhan kepada hidupmu. Itu ya salah loh saudara-saudara ya. Saya melihat 71 tahun hidup ini. Orang-orang yang pelit-pelit itu gak warung mati toh. Halo? Benar gak? Hari ini ditagih loh sampean rekening kematian kan? Suruh nyicil ya. Nek ketemu Bu Foni kan wedi tuh hari ini. Karena harus bayar. Lah, gak orang ya mati. Nanti nek mati, itu mobil dikasih no siapa? Itu rumah ditinggalkan untuk siapa? Itu baju sing berlemari-lemari itu. Ya wis dikasih no yatim piatu ya. Apalagi semua ditinggalkan, enggak pernah ada loh. Sak rumahnya dikubur, enggak pernah ada.
Jadi nikmatono. Tuhan itu memberi yang terbaik dalam hidupmu. Ojo nemen-nemen ya. Hidup hemat itu ya boleh. Hemat dalam arti apa? Ini ya. Ndak mateni lampu. Ayo ngaku. Nek keluar masuk jeding tak lihat. No ini yang gitu PLN ini mantumu tah. Gitu ya. Jadi diurupno terus. Nanti aku sing cetek gitu ya. Mau tak beli no sing buka pintu bisa murup terus lak nutup pintu bisa murup, nek buka pintu bisa mati itu ya. Kata Pak Gembala, oh legrek diluai. Iya, soalnya semua buka tutup gini ya legrek. Tetapi cobalah, hidup hemat artinya ndak boros. Artinya membelanjakan sesuatu bukan yang tidak berfaedah, ya. Itu namanya hidup hemat. Tetapi bukan keterlaluan ya. Kalau ndak mematikan lampu, ndak mematikan air, itu jadi biang pertengkaran memang. Kalau Pak Gem itu yang buka keran ya, dipikir aku nanti nang cepet mandi, maksudnya baik, disediakan air gitu loh. Karena kami ndak punya bak, kami hanya pakai penampung air, karena kami pakainya shower ya. Tapi dia kadang-kadang, terus lah saya kan masih belum masuk ke kamar mandi, itu grojokan itu, ngamuk nggak kira-kira Anda? Hah? Ngamuk lah. Apalagi kalau jegrengan kloset itu rusak. Ayo siapa sing rusak? Ayo. Sing di rumah rusak itu loh. Ada enggak? Ada pasti. Yang cetek gini nih rusakan saudara. Yang gini masih enggak terlalu rusakan. Nah itu kerucukan terus saudara-saudara. Sampai satu tangki itu bisa habis. Loh enggak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus fokus. Nek mandi ya wis dipateni kabeh wis sedang keluar gitu ya. Lampu juga harus dimatikan. Nah itu tidak salah, itu menghemat. Karena apa kalau dibiarkan itu ya lampu mentor gini orang yang tidak ada gitu. Ya itu boros namanya ya. Jadi bukan berarti kamu terus nggak boleh belanja boleh tapi yang sesuai dengan kebutuhanmu. Kemarin kita sudah mari membahas. Kalau istri saya ini dulu belanja sayur itu dikebeki sak kulkas tapi gak perlu dimasak. Lah suwe-suwe bosok akhirnya lusa dibuangi gitu. Nah itu boros. Itu bukan hemat itu. Ya. Jadi ayo kita belajar murah hati bukan pelit. Amin. Kalau ada yang minta 100, kasih 200. Kok meneng kabeh? Mosok berat sih? Bu, saya minta 100.000. Nyoh, kilo 200. Ojo jaluk-jaluk maneh kan, pasti gitu tau lek ibu-ibu. Tapi ibu-ibu perasaku, buat apa 100? Ini 50 ae. Ya gitu kan. Ayo, angkat tangan. Ya, ndak murah hati itu namanya ya. Ya, ndak murah hati. Jadi, ayo murah hati seperti Yesus. Kemudian ia tidak cemburu. Ya. Cemburu ini ya suami istri bisa, rekan-rekan sepelayanan bisa cemburu loh, nggak percaya? Ya cari, bisa cemburu loh sama saudara, ya. Oh si A ini kok sogih aku kok enggak pernah bagi-bagi harta, cemburu. Oh dia kok ngelencer terus aku kok enggak, cemburu. Yang terlebih Kain dan Habel, cemburu kan? Habel persembahannya diterima Tuhan. Kain tidak, cemburu, akhirnya membunuh, berbuat dosa. Ia tidak memegahkan diri. Siapa yang di sini mau lek gak ono aku, ndak iso berlangsung itu acara, itu memegahkan diri. Dan tidak sombong. Orang yang sombong itu nggak pernah lihat bawah kalau jalan, makanya dia terantuk batu terus jatuh ya. Sombong itu jatuh. Sombong itu identik dengan nanti akan jatuh. Jadi satu, kalau kita mau hidup memuliakan nama Tuhan, kita harus punya kasih dan pengampunan. Jangan mati dulu nek dorong ngampuni orang. Karena pasti kamu tidak akan masuk surga. Walaupun sudah dibaptis oleh Pak Henry dilep-lepno 10 kali.
Karena firman Tuhan ngomong, ya. Barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, seperti itu juga aku mengampuni kesalahanmu. Jadi disitulah kuncinya, ya. Yang kedua, integritas dan kejujuran. Dalam segala aspek kehidupan, suami istri harus hidup jujur ya. Uangmu di bank berapa Pak? ATM-mu berapa isinya? Pasti enggak mengaku. Halo? Kecuali kalau enggak ada isinya, dia ngaku. Kalau isinya oke, dia pasti sembunyiin. Gus kenapa kok senyum-senyum? Duitmu akeh yo. Tak teropong dari sini. Ya gitu. Harus punya kejujuran, ya. Terus siapa yang nyelempitno uang dek bawahi baju-baju, dek daleme sepatu, hah? Ada ya? Gak ada yang ngaku. Lu akhirnya ketemu saudara, ketika ia meninggal, ternyata ketika dibersihkan kamarnya, numamu duit sakake saudara, puji Tuhan. Ada yang nyimpen batangan emas di dalam setrika kuno. Siapa di sini masih punya setrika ayam jago? Tahu enggak? Ya punya aku dulu taruh mana ya Mbak Mami, enggak tahu aku. Sing dibuka ya, jagone dibuka terus dikasih ya areng. Kayak milenial gak ngerti sing tak omongno ini ya. Dikasih areng, mari gitu dikipasi ya. Untung nek bajune ndak kepletekan pisan ya kan. Dikipasi, mari gitu dijeglek. Terus mari gitu bajunya ini juantiu, tahu juantiu nih. Bukan tetoron, tetoron itu setelah juantiu ya. Jadi dikanji dhisik ya. Dikuwanji dhisik, dikelantang, mari gitu dikepyoki air ya. Terus digulung gitu. Mari gitu dibeber, biasanya itu meja ombo, bukan meja setrika yang sekarang, bukan. Harus kuat, karena setrikone kuwabet banget saudara ya. Semua hari gitu digosok, ser, wih langsung licin ya. Lah itu, karena zaman udah berubah, akhirnya setrika ayam jago ini ditaruh gudang. Lah iya toh. Lah mamai nyimpen, apa itu, lantaan emas di daleme ayam jago setrika tadi. Lah mamae pamit pergi holiday. Terus anaknya mikir ngene, iki gudang kok rusuh ya. Ayo dirombeng ae. Jadi barang-barang sing ndak karu-karuan ini ya, ayo dirombeng. Temenan, bang dipanggil tukang rombeng dateng ya. Wes iki dirombeng ae jupuki. Ambilan semua sudah. Resik wis gudange. Mamae dateng. Kok gudangnya bersih, mbok toto tani? Iya, wis tak rombeng. Ono setrikoan, ono panci, ono cetakan, wis tak rombeng kabeh mah. Hah? Hogine orang tukang rombeng ya. Jadi kadang-kadang kamu menyimpan itu ndak kemakan loh sama dirimu sendiri. Bahkan untuk diwariskan kepada anak cucumu itu dicolong, dibawa lari orang yang kamu tidak sadari. Makanya ojo pelit, gini no sebelah, ojo pelit-pelit. Ayo, beb ojo banter-banter loro itu. Ojo pelit, ayo. Ya, siapa sing pelitnya? Jadi besok bapak-bapak tak kasih tahu ya. Melok noto baju bojomu. Jadi kamu kan pikirnya kok rajin gitu ya. Kaosnya itu ditoto, barangkali di situ ada 1 juta, ada 5 juta ya. Miliki kejujuran, miliki integritas. Apa itu integritas? Artinya apa sing diomong no, ambek yang dilakukan itu podo. Itu integritas. Wis ndak usah nyari kamus lah. Wis pokok gini, kamu ngomong apa? Ya itu kamu lakukan apa? Itu punya integritas. Walaupun tidak dilihat manusia, engkau tetap bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tugasmu. Jadi jika engkau seperti ini, kita baca Kolose 4 ayat 1 ya. Kolose 4 ayat 1. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu
Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Jadi apapun yang kita kerjakan ini seperti kita kerjakan untuk Tuhan. Nah itulah di situ kita hidup memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, pelayanan kepada orang lain. Orang lain ini banyak ya. Satu rumah ini keluarga inti. Ayah, ibu, saudara, anak, menantu, cucu. Nah ini satu keluarga inti. Apakah saudara sudah melayani keluargamu dengan baik? Apakah hari ini engkau mangkel-mangkel sama anakmu karena dia tidak bisa kasih kamu berkat ataupun telepon kamu tidak pernah? Apakah engkau putus hubungan sama saudaramu karena dia utang sama kamu tidak bayar? Tidak mau bayar, bukannya tidak bisa bayar, tidak mau bayar. Nah ini ada ini, ya. Sampai dia tak pikir-pikir ini nanti nek kue mati belum salam-salaman ambek dulurmu nih kue masuk neraka loh ini. Tapi dia tetap ngomong, aku sampai detik ini tidak bisa ngampuni saudaraku itu yang sudah makan duitku. Aku pikir-pikir siapa ya? Di sini kayak jaran kepang mangan duit. Halo, mangan beling, mangan duit, ya kan? Jadi dia itu sampai hari ini itu kalau ditanya sik mangkel, gak bisa mengampuni. Waduh, kalau dirungokno ini panas ya telinga ya. Sudah sekian tahun berjalan, walaupun dia utangnya atau hartanya tidak dibagiin atau dia memiliki dana yang hilang, yang tidak kembali kepada dia, toh dia masih hidup. Ayo siapa di sini yang utangnya gak dibayar mati? Gak ada kan? Tetap masih bisa hidup. Kamu tidak melarat, masih bisa hidup, masih bisa enjoy life. Tapi hatimu ini, kayak diremes-remes. Kayak tidak masuk surga kayak gini nih, ya. Jadi kita harus apa? Melayani. Kenapa kamu kok ditipu? Ya kamu harus melayani dia, doa dia. Doakan dia supaya hidupnya diberkati. Syukur-syukur nek eling bayar utangmu. Lek ndak eling ya wis bebas no saudara. Ini masalah loh, sawangane kan gampang, tapi setiap orang punya utang. Setiap orang ini punya utang. Berhutang nyawa kepada Kristus. Amin. Seharusnya engkau ini mati kekal, tetapi Yesus membayar dengan darah dan nyawanya di atas kayu salib. Nek cuman duit itu, tidak ada artinya bagi Tuhan. Karena dia rela miskin supaya engkau jadi kaya. Saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran, tetapi engkau ini sudah menang, engkau ini sudah hidup dalam segala kelimpahan. Terima. Amin. Katakan saya terima segala kelimpahan itu. Ojo sambat terus, aku orang duit, aku orang duit ya ndak duit temenan. Tapi ngomong, aku ini anak Tuhan, aku pasti hidup diberkati Tuhan, aku pasti hidup dalam kelimpahan Tuhan karena itu firman. Amin, tepuk tangan. Saya berdoa biar jemaat ini hidupnya berlimpah-limpah. Wes aja sabat aneh, ndak usah sambat lagi. Saya kalau ulang tahun itu ya, sebetulnya saya ini tidak pernah beli apa-apa ya, dalam arti untuk keperluan pribadi saya. Cewek itu kan skincare ya toh, hand body, bener gak? Sabun sing wangi, bukan sabun cuci kan? Kita mandi tidak pakai sabun cuci batangan loh ya. Tapi sabun body shop apa body wash, pokoknya body ini banyak ini di jalan-jalan ini toko skincare, beauty itu wakeh saudara-saudara sampai di pelosok-pelosok. Jadi hari ini tidak ada orang elek, semua kinclong dan ayu-ayu, bener? Cuma rodok melorot nek tuwek. Jadi harus ditarik gini. Tapi aku ya wedi nek ditarik. Itu ada plakban dek selorokanku. Itu nek tidur di plakban gini besok pasti kenceng ya toh. Ya ini sedikit bergurau karena apa ya, dari daya tarik bumi kita lama-lama ya melorot ya kan. Nah itu kalau minyak wangi saya tinggal segini, ada orang yang kasih minyak wangi segini lagi, tidak pernah habis. Segini jadi segini lagi,
Saya melihat, oh saya tidak mau beli minyak wangi, nanti kepenuhan minyak wangiku segini. Hari ini sudah segini 2. Terus saya melihat mandi tadi pagi itu sabunku tinggal segini sabun cair ya. Oh waktunya beli. Tidak perlu beli, aku duduk ada yang orang kasih sabun jadi segini. Amin. Seperti janda di Sarfat. Kalau hidupmu itu untuk memuliakan Tuhan, engkau tahu engkau harus mencari kerajaan Allah terlebih dulu. Semua itu ditambahkan. Amin. Ra usah repot-repot. Semua diberikan oleh Tuhan. Dan tentunya itu semua ada hukum tabur tuai ya. Saya berkata, loh aku ya dulu ya suka kasih orang kado itu ya minyak wangi, sabun ya. Pokoknya skincare-nya cewek-cewek itu kan seneng gitu. Ya, tabur tuai tetap ada. Kalau engkau mau hidup dalam kelimpahan, anak menantu cucumu diberkati Tuhan, nabur. Nanti anakmu akan menuai. Hidup saya karena taburan orang tua saya. Ada sebagian dari situ. Mangkai murah hati yo. Dan melayani orang lain dengan rendah hati dan sukarela. Ya. Efesus 6 ayat 7. Efesus 6 ayat 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kita ini memang berhadapan sama manusia ya. Kita kadang-kadang melayani itu capek loh ya. Capek. Karena yang dilayani ini super cerewet. Bener gak? Kemarin baru saja saya pergi ke toko belanja bahan makanan untuk jualan. Terus mbak yang melayani itu ngomong buanter-banter. Ini loh pesanannya orang itu ya, orang yang ojo diterus no mbak, aku bilang gitu. Dia pasti mau ngomong orang sing cerewet, iya kan? Nggak mungkin lah dia ngomong, ini loh, belanjaannya orang yang baik hati, nggak mungkin kan? Hati-hati loh, ini orang yang pasti mbak, wis ojo diomong no itu, aku bilang gitu. Nah orang itu bukan cerewet, artinya apa? Mau membeli yang terbaik toh, masa mau beli expired. Ya, saya kan punya anak buah milenial ya, di Bakre itu. Omah, ini barang-barang akeh sing expired. Ya wis buah ono, dibuah bentek. Kita mamak nek expired 1 bulan gitu, bisa mbok pakai toh. Nek Pak Martin pasti aku tahu dibuang. Tapi coba ibu-ibu, nggak usah ngaku. Memang toh ya. Nah, ketara nek segitu. Eman masih 1 bulan kok. Masih 1 tahun ya kita nggak mati. Waduh dipakai lagi. Tapi aku yang ngalah sama milenial ya. Ya wis dibuang kabeh. Terus ini tadi kemarin ada kok. Sekarang nggak ada, malah expired. Oh iya. Ya ini kulkas dibukai expired, daging sembarang kalir dibuai kabeh. Jadi reject saudara-saudara. Tim kebersihan yang gini. Apalagi nek sama mantu saya ya. Beli daging kadang belum sempat untuk mengolah ya kan. Terus ada tanggalnya kan deh, expired date sekian. Mama, ini wis expired katanya. Ini jupuk aja dilebokno sampah gitu. Waduh. Itu lek di Indonesia iso dadi sate, ndak apa-apa. Orang Indonesia ini penuh mujizat karena dia bisa bangkit dari kematian. Amin. Ya karena menjaga perasaannya dia ya aku wis meneh rasah masak. Wis meneh ku tuku ae makan di restoran. Akhirnya itu kesimpulannya gitu loh. Ada jalan keluar. Jadi ndak usah gegeran, ojo rame-rame gitu ya. Meneh rasa masak. Terus mari gitu dijak, ayo Pak mangan dek jobo gitu. Alasannya apa? Ben lek tuku gak expired. Nah, ibu-ibu pinter loh hari ini ya. Doa dan persekutuan dengan Tuhan nomor 4. Mempertahankan hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doa dan persekutuan. Doa, kita punya doa, jam doa pribadi. Persekutuan, ini harus punya ya.
Ketika engkau tidak punya persekutuan, engkau merasa terasing. Cobaan lihatan persekutuan Mujair 1, Mujair 2, KPK Perumtas, apalagi? Hah? Tim musik PAW ya? Terus apa lagi? Dewasa muda, apalagi? Youth. Itu kan suka ngeleneng kan? Benar gak? Persekutuan di rumah berdoa. Tapi mari gitu besok izin Bu, saya pergi nangdi. Ya apa-apa pergi ya. Oh sewenang gitu. Itu namanya persekutuan. Bersekutu. Susah senang bersama sama. Tapi bagi orang yang tidak ikut persekutuan, nguploadain delok gini aja. Tidak diajak pasti. Karena bukan ikut persekutuannya. Benar? Benar enggak? Iya. Maka miliki persekutuan. Memang ada positif negatif. Nek punya salah satu, waduh, persekutuan ini roh kabeh, tidak bisa ditutupi saudara. Ada nggak ada orang yang introvert ya? Aku nggak mau nanti satu persekutuan ini bisa kepo. Ya, alasannya nanti tak doakan, tapi berdoa ambek ditambahi toh. Ditambah-tambahi apa namanya? Dirasani gitu loh ya. Nah, bagi orang yang merasa aku kok di luar batas ya, sing penting ojo di luar batas. Sing penting ojo crossing the line. Artinya ada batas sih. Ya wis ndak usah diurus nemen-nemen. Wis tahu ya wis didoano bersama. Dirasani ya setengah jam ae. Habis gitu jangan diterus-terus ruasan-rasan jam-jaman hari-harian ndak usah. Karena repot loh. Ini orang kan punya apa ya? Punya gen ngerasani ya. Punya kan? Punya ya. Ngerasani itu punya. Tapi rasan-rasan yang baik aja. Karena apa? Itu nanti dicatat loh sama malaikat. Ya. Supaya kita hidup memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir, menghormati dan mentaati perintah Tuhan. Lagi angel. Taat. Taat ini bahasa aslinya. Artinya itu mendengar. Saya pernah membuat sedikit makalah tentang mendengar ya. Mendengar itu ada macam-macam loh ternyata ya. Mendengar gitu aja. Kalau saudara mendengar jam 3 itu mendengarkan banter. Tahu toh maksud saya? Tapi saudara gak ngerti kan? Tapi mendengar kan? Ya sudah, mendengar gitu aja berlalu begitu saja. Tetapi bagi yang mengerti kan mendengar dengan melaksanakan panggilan itu untuk sembahyang, ya kan? Mendengar azan untuk sembahyang. Ada yang melakukan dan ada yang tidak. Itu mendengar sambil lalu. Tetapi ketika saudara duduk di sini saya ngajar ini, saudara mendengar dan menyimak dan masuk dalam pikiran dan perasaan. Nah itu mendengar, terakhir mendengar, menyimak, melakukan suruhan daripada berita itu. Jadi ada yang mendengar masuk kiri, keluar kanan. Ada yang mendengar masuk ke hati diolah, ditaruh. Di pikiran, di hati ditaruh. Tetapi yang baik adalah mendengar, dipikir, ditaruh hati, dilakukan. Amin. Jadi untuk taat itu ada 3 tahap itu tadi. Lek cuman ngrungokno wer sini, wer sana, tidak ada dampak dalam hidupmu. Tidak ada artinya gitu, tidak ngefek. Tetapi ketika kita menghormati dan mentaati perintah Tuhan itu tadi, taat. Apa yang tertulis dalam Alkitab harus kita hormati. Ada perintah penting tentang menghormati orang tua kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Amin. Kita harus didik loh anak-anak untuk menghormati orang tua kita, menghormati kakek nenek kita, untuk lebih
menghormati yang lebih tua. Ya. Dan disitulah engkau akan mengalami hidup dalam kelimpahan. Karena ketika engkau menghormati orang tua, firman Tuhan ngomong panjang umurmu. Ya. Kalau orang panjang umur itu di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan di tangan kanannya. Amin. Jangan ndak menghormati mertua. Memandang rendah mertua, memandang rendah orang tua, maka engkau akan dipatuk burung raja wali. Ya, dipatuk gagak lembah. Lu ada itu di Amsal, saudara-saudara ya. Bukan berarti orang tua itu gila hormat. Enggak. Tapi jangan berkata jelek kepada orang tua. Terus orang tua ini dinista-nista ya. Mungkin orang tua kita salah ya. Tidak kebagusan dalam arti mungkin dia tidak mengerti firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan. Mungkin orang tua kita tidak menjaga keluarga dengan baik. Bahkan meninggalkan keluarga kita. Tetapi tetap hormati. Amin. Kalau engkau tidak menghormati, engkau berarti tidak melakukan perintah Tuhan. Ada orang yang membuang ibunya. Saya dengerin siaran itu ya. Ibunya itu sudah tua. Alasannya apa? Dia tidak bisa memelihara ibunya karena rumahnya sepetak. Jadi nggak ada fasilitas untuk ibunya. Jadi mereka menaruh ibunya itu di panti. Ya, diantarin ke panti. Saya lupa ya siapa yang memviralkan itu. Apakah pantinya, apakah tetangganya, saya agak lupa. Tapi itu diviralkan di media. Sehingga semua jadi heboh. Dan ternyata nek wis ngono malu kan? Malu. Jadi diambil kembali orang tuanya itu. Ini orang dunia ya. Kita jangan seperti itu. Kita jangan malu-maluin. Amin saudara-saudara. Hari ini banyak panti yang mewah-mewah. Karena mewah ya harus bayar. Tetapi kalau engkau punya orang tua yang harus dirawat di hari tuanya, rawatan itu. Amin. Orang tua itu kan sudah tidak mobile, sudah tidak bisa jalan sendiri, sudah harus kamu rawat, disediakan semua kebutuhannya. Tapi itu loh, engkau menabur dan menuai. Engkau berarti nanti menabur untuk dirimu sendiri. Karena nanti kalau kamu tuwek, kita tidak muda terus loh ya. Kita tidak sanggup berdiri terus loh. Kalau saya masih kuat berdiri, itu puji Tuhan. Tapi nek malam ya wis cekot-cekot. Lebih seneng duduk, tapi lek duduk terus ya sakit kabeh. Maka dari itu kita rawat. Walaupun butuh biaya banyak, obatnya dan sebagainya. Yang lucu itu begini. Saya ini minum obat kan, obatnya gede banget. Tapi Pak Gem itu beli 500 mili, seharusnya dokter menurunkan 200 mili, 250 mili. Kan harusnya beli sing 250 mili, tapi dia enak beli lah wakeh ya tuh. Dia beli saya 1 pak tak bilangi. 1 dos. Aku lain kali buka distributor, ngalah-ngalahi Pak Sus. Beli pak-pakan. Lala akeh padahal aku diturunkan. Akhirnya, aku itu punya alat ngetok bagi 2 pil ya. Tak cari enggak ketemu. Itu enak, ada pisaunya atau cuma diklik gini tuh bagus, bisa pas. Akhirnya Pak Gem ini ya lucu ya. Tapi ya saya sayang kok sama dia karena dia perhatian ya. Kadang aku sing jahat nyentaki yo. Kadang-kadang nek dielingno Roh Kudus, kon iki lho baik suamimu gitu ya. Yo meh berbes mili tapi aku gak nangis. Kan gengsi ya. Nangis gara-gara cuma obat, buat apa? Nggak perlu. Akhirnya beliau yang motongi toh. Jadi saya dipotong no ya, sudah di blisternya itu tapi diketok ya mbak dia. Ada sing harus seprapat, angel yang ngetok seprapat.
Nek ketok setengah, gampang, tapi dia sudah rapi loh. Dibagikan yang ini setengah, yang ini seperempat. Jadi saya nek mengingat kebaikannya, paling minum obat itu. Nek saya muring-muring gak tak ombe ini. Tapi karena nginget, sudah disediakan, sudah dilayani. Siapa di sini pria-pria mau ngetokno obat nyonyai? Angkat tangan. Pak Saiman. Ketokno ya. Nggak ada. Biasanya wanita kan ya, sing ngetokno, sing lagi mek ngemplok. Tapi ini ndak loh. Dia ini mas sudah tak taruh satu kotak terus ditaruh pinggirku makan. Sudah disediakan. Nanti lah ini ndak entek-entek, deh pasti marah ya aku, ya kan? Kok ndak dimakan? Jadi ada 2 orang yang marah-marah, dokter sama Pak Gembala. Jadi daripada dimarahi 2 orang, ya wis tak makan gitu loh saudara ya. Kalau makan ini aku harus makan. Jadi hidup menjadi lebih tertib. Nah disinilah kita saling menghormati dan mentaati perintah Tuhan. Sakdonge hidup itu tidak soro kok. Tapi kenapa kalian kok bertengkar? Kalian kok cemburu? Kalian kok rebyek ya? Sebetulnya suami istri itu simple as that. Pagi-pagi aku sudah bangun lebih dulu karena harus siaran ya. Ada ciami loh siaran bersama itu. Mau enggak mau kue harus melek. Karena jam 6 lebih 10 harus sudah di meja siaran ya. Kemudian turun breakfast makan ya. Supaya tertib. Jadi sudah saya harus menyediakan makanan dan minuman. Simple. Terus dua-dua kabur kerja masing-masing. Nanti pulang tak sediano buah karena habis ngobong-ngobong sampah di belakang, panas kan. Pulang makan buah. Udah kasih minum, udah mandi, dia berangkat lagi kerja. Terus malam ya ada makanan, nek saya ketelesek keturun, wis tak sediano abon, keripik, pokok sing ndak basi, sing kering-kering itu. Jadi dia bisa makan. Untungnya gak rewel ya. Dia makan dengan keringan itu. Nek aku sudah tepar ya. Tapi kalau enggak ya tak masak no. Paling banter super nih. Tapi tak kasih telur, tak kasih sayur. Jadi sayur ini ibu-ibu ya. Tak potongi dulu, tak cuci, tak masukin bak. Jadi dia tahan. Fresh ya, enggak rusak, enggak bosok. Nah itu tinggal nyemplung-nyemplungin. Cuma 5 menit. Jadi hidup itu simple. Nek sampai gak cocok tukaran, pasti kue sing cari gara-gara. Halo? Ya toh, kalau hidup simple gitu kan sudah. Akhirnya ya wis tidur, begitu sudah setiap hari seperti itu. Jadi nggak ada alasan untuk aku nggak cocok sama dia. Aku nggak senang sama dia. Hanya simple gitu tugas kita wanita. Lah tugasnya wong lanang, saya nggak ngerti karena saya nggak lanang. Tugasnya wong lanang, ya pergi mencari apa? Uang ya. Masuk mencari uang. Wong pulang nggak bawa uang kok. Mencari apa? Jangan cari perkara. Amin. Cari Tuhan, amin. Keluar pergi cari Tuhan, pasti dikasih kerjaan. Amin. Kalau cari uang, bukan cari Tuhan. Karena hanya 2 cari. Hatimu hanya ada 2. Yang terutama adalah Tuhan, yang kedua mamon. Nah, lek kamu cari uang, kamu cari mamon, ndak bakalan hidup berbahagia. Cari Tuhan, Tuhan ngomong apa? Ayo kerja budal, jaga toko, dibuka tokonya. Ayo pergi pabrik, diatur. Ayo jangan tidur, keluar. Nah itu tugas pria, memelihara seisi rumahnya. Tugas wanita, ndak usah cerewet. Halo? Sediakan makanan, minuman, buah-buahan. Ndak ada buah-buahan itu di jalanan kan akeh pohon keres. Itu gratis dipetik keres itu. Itu cherry itu bahasa Inggrisnya. Halo? Cipluan itu obat Pak, cipluan. Kasih ono cipluan, ndak diabetes deh. Just simple, ya kan?
Jadi nggak usah pusing. Hidup hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Akhirnya saya punya kesimpulan, iya hidup itu just simple as that. Nggak usah ruwet-ruwet gitu ya. Jadi ayo kita belajar untuk memuliakan namanya. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, hidup itu simple, sederhana saja. Nggak usah bulet, ruwet, kakean pekoro. Ya. Di hadapan kita ada perjamuan roti dan anggur. Menunjukkan ini, memperingatkan kita ini sudah bersekutu dengan Tuhan. Ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari para pemusik, kita akan dilayani perjamuan kudus oleh Bapak Pendeta Henry. Jadi ayo kita muliakan nama Tuhan. Dalam kita punya kasih, punya pengampunan, punya integritas, punya kejujuran, punya melayani kepada orang lain, punya doa dan persekutuan dengan Tuhan, menghormati dan mentaati perintah Tuhan. Perintahnya tidak berat, karena semua yang dikasihi Tuhan pasti bisa melaksanakan perintah-perintahnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Silakan para petugas perjamuan. Di hadapan kami ada roti dan anggur. Tuhan, kuduskan setiap kami pelayan-pelayan Tuhan. Juga Engkau menguduskan seluruh jemaat yang akan makan roti dan anggur perjamuan kudus pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kan darahmu
Bagi saudara yang sudah menerima roti, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pegang ini, yang kita pecahkan, merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara, kita angkat cawan anggur di atas kepala kita. Bukankah cawan yang kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menaikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, supaya hidup kami boleh terus memuliakan Tuhan. Kami mau belajar mengasihi, kami mau belajar mengampuni, kami mau memiliki integritas dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, kami mau hidup di dalam doa dan persekutuan. Dan kami mau Tuhan menjadi saksi Kristus, memberitakan tentang kebaikan Tuhan, sehingga orang di luar sana boleh mengenal dan mereka juga boleh merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih, berkati kembali untuk Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tambahkan hikmat, marifat, bahkan hikmat kebijaksanaan, roh yang daripada Tuhan turun, pengurapan, pengajaran, sehingga boleh terus mengajar dan mendidik seluruh umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini, untuk kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami semua umat-Mu yang sudah belajar untuk taat Tuhan,
mengembalikan persembahan perpuluhan, ucapan syukur, benih iman. Kami percaya Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit dan Engkau akan memberkati hidup kami sampai berkelimpahan. Dan kami percaya kami yang sudah menikmati roti dan anggur, kami yang sakit, kami percaya hari ini kami sudah disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ajar kami selalu bersyukur, biarlah bibir kami terus memuliakan nama-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur, kami naikkan syukur kami Tuhan, buat kasih setia-Mu. Kami naikkan syukur kami buat semua kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami kebesaran-Mu. Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Sekali lagi, dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to Thee. Amen. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Haleluya, haleluya. How great Thou art, how great Thou art. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan, diagung, dan dimuliakan. Biar segala yang bernafas dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami yang mengikuti ibadah, baik yang di gereja, kami yang mengikuti ibadah secara online, kami akan pulang dan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini, dan kami semua umat-Mu akan pulang dan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.